Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi memang antara kota dan desa mungkin beda. Contoh ini investasi untuk orang desa itu biasanya kalau dimintai uang atau 1 juta atau 500 mungkin tidak ada. Tetapi kalau tetangganya itu mau jual 500-300 juta itu uangnya ada. Itu banyak terjadi. Karena dia berinvestasi di sapi, di ternak dan sebagainya, dititip-titipkan bagi hasil dengan yang lain. Itu banyak terjadi. Itu di Bantul, jadi kalau tanah memang luar biasa. Lah sementara kalau emas memang cukup hanya tinggal beli, ibu-ibu nanti suatu saat digadekan banyak, karena saya sering lihat ibu-ibu kalau ke Pegadaian emas yang digadekan. Itu. Nah, di samping itu untuk halal haramnya untuk baitul takjil biasanya di BMT maupun musyarakah mudharabah ini kebetulan termasuk yang horor. Horor itu menjanjikan hadiah-hadiah. Itu kan kalau di BRI Syariah maupun yang lain itu kan terbiasakan, tetapi Puskopsah terutama Formes Sleman itu memang yang menghindari. Nah itu minta penjelasannya yang rinci mengenai termasuk horor tersebut ya. Itu. Ya. Itu yang kedua ini agak melenceng sedikit ya. Kebetulan jalan kan pengurus DPP. Jadi barangkali sering ketemu atau musyawarah dengan DPP. Negara kita itu sudah merdeka lama dan Muhammadiyah itu 1912 itu didirikan sehingga sudah ratusan tahun lebih. Tetapi hal ini itu belum bisa sepenuhnya memimpin Republik ini. Nah ini perlu PR besar untuk DPP maupun Muhammadiyah, bagaimana kita sudah ratusan tahun ini kader-kader Muhammadiyah itu belum mampu memimpin. Nah itu sebagai PR. Nah yang menjadi tolak ukur kita itu mempunyai kader Bapak Sauki itu memang betul-betul DPW memberikan porsi khusus dan termasuk cara marketingnya, kampanyenya itu menyeluruh sehingga dapat. Tetapi untuk dewan-dewannya itu belum masif untuk bagaimana menerapkan seluruh Indonesia sehingga menjadi dewan-dewan menyeluruh. Termasuk DIY mungkin Bantul ada 2, dari staf dapel kemungkinan ada 6. Nah ini kalau menyeluruh, nah itu gimana supaya kita itu Muhammadiyah memimpin Republik ini dengan baik. Yang mudah saja Sauki, Bapak Sauki itu di satu kecamatan ada suara 7.700. Nah itu salah satu itu. Nah semacam itu. Nah ini jangan sebagai DPP itu sebagai untuk kedepannya agar warga walaupun Muhammadiyah tidak berpolitik, tetapi agar warga Muhammadiyah itu untuk menikmati politik sesuai dengan ya kemampuan Muhammadiyah untuk memprogram gitu ya. Ya, terima kasih. Ini untuk 2 pertanyaan cukup katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Singkat saja, Ustadz. Terkait dengan tadi uang yang tidak boleh dianggurkan selama 3 hari. Sementara kita itu hidup bermasyarakat itu kan juga ada kegiatan sosial juga. Yang kadang secara mendadak kita juga harus siap ada dana yang saat dibutuhkan. Adakah aturan terkait dengan batasan dana yang bisa disiapkan bila mana kita itu butuh sehari-hari? Terima kasih Ustaz. Langsung jawab nggak Ustaz?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, memang kalau di investasi di desa dan di kota itu berbeda nggih, Ibu nggih. Maka tadi Nabi mengajarkan kepada kita investasi salah satunya terkait dengan hewan ternak tadi. Ya, bisa sapi, kambing dan lain sebagainya yang itu menjadi masing-masing kebiasaan dari suatu masyarakat. Yang kedua tadi terkait dengan hadiah di koperasi dan lain sebagainya, bank dan lain sebagainya, terutama bank syariah, kalau itu diambilkan dari keuntungan bank syariah atau koperasi itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan kepemimpinan Muhammadiyah dan lain sebagainya, ya saya kira ya kita sudah pimpinan pusat sudah berusaha dan lain sebagainya dengan mendukung ya semua kader-kadernya di seluruh level pimpinan gitu ya. Maka alhamdulillah pada kabinet ini kan kita banyak sekali mendapatkan representasi atau wakil-wakil dari Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir tadi mohon dipahami bahwasannya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi untuk umatnya itu tidak seperti itu. Tapi kalau mampu ya, monggo gitu ya. Ya, karena apa? Semangatnya adalah apa? Agar ya kaila yakuna dulatam bainal agniya'i minkum, agar ya, kenapa harus sedekah dan lain sebagainya, agar harta itu tidak menumpuk di satu orang saja gitu ya. Bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Maka dalam Islam sedekah itu dibagi menjadi dua. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Ada ukuran, ada nisabnya gitu ya. Yang kedua ada namanya infak. Ya, ini yang sunnah. Ada namanya wakaf, ada namanya hibah. Nah, yang untuk dana sosial tadi, ya kalau ada hajatan tetangga dan lain sebagainya harus nyumbang dan lain sebagainya, itu bagian dari infak itu sendiri. Maka kalau di dalam ilmu perencanaan keuangan, kalau kita mendapatkan kita punya gaji dan lain sebagainya, yaitu paling tidak dibagi ada pos untuk ya, selain untuk tabungan dan investasi harus ada pos untuk dana sosial. Dan apalagi kalau bulan-bulan tertentu itu dana sosialnya melebihi gaji. Ya, ada yang supitan, ada yang nikahan, ya, apalagi bulan Syawal, wah itu ya setiap hari mantenan terus gitu ya. Nah, itu namanya pos infak, Pak, namanya. Dimasukkan ke dalam infak saja itu. Dan memang itu harus kita siapkan, gitu ya. Kalau saya pribadi, ya, ketika saya punya gaji, ya, katakanlah berapa juta, itu yang pertama harus saya lakukan apa? Saya penuhi kebutuhan pokok dulu. Bayar listrik, bayar SPP anak, ya, beli beras dan lain sebagainya itu ya. Ya. Kalau punya utang ya dibayarkan dulu, ya. Baru kemudian yang kedua saya kasih pos untuk orang tua dulu, ya. Ya. Kasih ya seberapapun harus kita tetapkan untuk orang tua kita, baik orang tua istri maupun orang tua saya pribadi. Ya, itu harus ada posnya. Baru kemudian ada pos untuk tabungan, gitu kan, atau investasi, ya. Pos untuk anggaran untuk dana sosial atau infak tadi, ya, ya, termasuk ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk rekreasi dan lain sebagainya kan kita butuh nggih Bapak Ibu enggak. Nah paling tidak itu anggarannya dibagi seperti itu. Tapi yang tidak pernah saya lupakan, saya harus berinfak ya, paling tidak kepada orang tua saya, besarannya sedikit atau banyak itu saya pasti akan anggarkan. Tidak hanya orang tua saya tapi juga orang tua istri. Nah itu yang harus kita paling tidak kalau perencanaan keuangan itu seperti itu. Saya kira itu gitu, Bapak Ibu, wallahu a'lam bishawab.
Singkat saja pertanyaannya Ustadz. Ya, ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Muklis bahwa manajemen keuangan yang bagus itu dalam keluarga adalah istri tadi ya. Artinya semua kita serahkan ke istri. Nah, kalau Ustadz Muklis sendiri bagaimana dengan keuangan itu? Apakah ya sudah ini semuanya gaji saya semuanya serahkan istri? Gitu loh. Apakah tidak ada yang namanya dit lanang? Gitu loh. Karena kan begini Ustadz, saya juga begitu, saya serahkan semua, tapi gaji berapapun kok ya bablas terus gitu loh. Nah, kadang-kadang kan suami itu kan perlu ada uang disisihkan misalnya di kantor untuk jajan teman-teman, untuk jajake, untuk sosial. Itu kan harus ada uang yang disisihkan untuk suami ya. Adanya kalau dalam bahasa Jawa itu dit lanang gitu. Apakah Ustadz Muklis juga begitu atau bagaimana? Apa ya biuk semuanya ke istri? Atau ini wah ini harus disimpan disisihkan sedikit ya untuk jaga-jaga lah gitu ya. Artinya ada dit lanang juga atau tidak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengaturan keuangan dalam keluarga ya, itu ada aturan idealnya di dalam Islam. Gitu ya. Tetapi nanti akan terkait dengan kondisi masing-masing setiap keluarga. Nah, kalau saya pribadi ya, karena begini, ada beberapa pola, ya. Ada yang suami itu ngasih jatah transfer, ya, berapa itu langsung ke rekening istri gitu. Ada yang seperti itu, Pak. Ya. Tapi kalau saya pribadi, ya ini jangan ditiru gitu, ya. Ya, semuanya saya serahkan kepada istri, ya. Nah, untuk dit lanang tadi saya tinggal minta saja, Pak. Nah. Ya. Ya. Karena apa? Jangan sampai seorang suami itu pelit kepada istri. Setuju nggih, Ibu nggih? Nggih. Ini yang bapak-bapak ini agak panas ini. Oke, jadi ada banyak model, silahkan monggo ditiru. Tapi tadi contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka tadi Aisyah sering ditanya oleh Nabi, wahai Aisyah, kenapa kok ini masih ada uang ngendap di bawah kasur ini? Itu berarti pertanda Aisyah juga turut berperan besar dalam mengelola keuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sudah menghibur ibu-ibu. Lebih banyak pendukungnya. Ya. Saya kira salah satu kunci keluarga sakinah kalau keuangan semua diserahkan pada istri. Oh, saya juga begitu. Saya sama. Bisa ditanya, ada orangnya. Baik. Ini pelajaran yang sangat penting. Kadang kita punya uang yang tersimpan, ya, tapi kita tidak tahu ini mau diapakan gitu. Padahal sebenarnya berpotensi untuk dikembangkan. Ada namanya passive income, Ustaz ya. Jadi ya dia cuma jalan-jalan tadi. Ya, dia simpan uangnya di sini, tapi ingat diinvestasikan di tempat yang kira-kira aman, ya. Ada tadi sekuritas itu dia berikan daftar yang mana uang kita yang bisa aman untuk diinvestasikan, ya. Kalau dulu Coach Wulan masih ingat, mungkin dia bagi 3 ya. Ada untuk dipakai sehari-hari, kemudian ada yang dipakai untuk investasi, dan satu lagi ada yang dipakai untuk ya. Jadi ya, Masya Allah, itu kira-kira ada hak Allah, sama dengan Ustadz Mukhlis, ya, ada untuk belanja dan ada juga untuk investasi dikembangkan. Saya sudah gak lupa, tapi insya Allah setelah fikih investasi dan saham, ya, kemudian matur nuwun sangat Ustadz Mukhlis sudah sangat mencerahkan. Ini tadi impak, ada, kalau masih ada yang mau silahkan tadi di-share. Matur nuwun Bunda Eca, mana Bunda Eca? Sudah mencatat masukan-masukannya Ustadz Mukhlis untuk kita share di grup Kopi Ngaji.
Jadi kalau misalnya yang belum dapat, belum masuk grup, silahkan bisa masuk grup. Tetangganya mungkin sudah bisa nge-share untuk bergabung. Ya. Kemudian yang kedua ada infak tadi, kalau ada yang mau besok kita pasang hari Ahad tempatnya Pak Agustinus untuk speaker. Cuman untuk wirelessnya belum ada. Siapa tahu nanti saya punya untuk, tapi dipisahkan saja supaya kita bisa fokus untuk membantu saudara kita. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.